Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelaahan laporan keuangan dan proses pelajaran hubungan serta tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Rasio keuangan menurut Kazmir merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lain. Sedangkan rasio-rasio keuangan menurut Munawir, berdasarkan sumber datanya, maka angka rasio dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu rasio-rasio neraca, yang kedua rasio-rasio laporan laba rugi, yang ketiga rasio-rasio antar laporan. Rasio likuiditas atau sering juga disebut rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dan total pasifa lancar atau utang jangka pendek. Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas. Yang pertama, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Rasio leverage. Rasio salabilitas atau leverage ratio merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua liabilitasnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hutang yang dimiliki perusahaan sangat menentukan besar kecilnya nilai rasio ini. Di samping aset yang dimilikinya atau ekuitas, dalam praktik perhitungannya, apabila timbul rasio kerugian yang besar, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai rasio leverage yang tinggi. Namun perusahaan memiliki kesempatan dalam menghasilkan laba atau return yang tinggi juga. Tujuan dan manfaat rasio leverage. Tujuannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kreditor dapat mengetahui kondisi perseorangan terhadap liabilitasnya. Yang kedua, dengan terpenuhinya liabilitas yang bersifat tetap, maka perusahaan dinilai mampu dalam menjalankannya. Yang ketiga, nilai aset tetap dengan ekuitas harus seimbang sehingga dapat dilakukan penilaiannya. Manfaatnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kreditor dapat menganalisis kemampuan kondisi perseorangan terhadap liabilitasnya. Yang kedua, dengan terpenuhinya liabilitas yang bersifat tetap, maka perusahaan dapat menganalisisnya. Yang ketiga, nilai aset tetap dengan ekuitas harus seimbang sehingga dapat dilakukan penganalisis. Jenis-jenis rasio leverage. Yang pertama, rasio utang terhadap aset. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas. Yang ketiga, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Yang keempat, rasio kelipatan bunga yang dihasilkan. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa efektifnya perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Menurut Sherman, rasio aktivitas yaitu memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan profit, khususnya bagi pemegang saham yang telah mengeluarkan modal untuk membeli aset suatu perusahaan. Jika aset tidak dikelola dengan baik, maka berakibat timbulnya biaya ataupun beban dan menekan profit yang akan diperoleh. Begitu juga sebaliknya, aset yang digunakan secara efektif tentu menghasilkan profit optimal sehingga dapat mengontrol beban. Tujuan rasio aktivitas. Yang pertama, sebagai informasi berapa lama penagihan piutang dalam periode tertentu atau berapa kali dana ditanamkan dalam piutang atau perputaran dalam satu periode. Yang kedua, sebagai informasi perhitungan hari rata-rata penagihan piutang, di mana hasil perhitungan akan memberikan informasi mengenai jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, sebagai perhitungan rata-rata hari untuk persediaan tersimpannya dalam gudang. Yang keempat, sebagai pengukur berapa kali dana ditanamkan pada modal kerja akan berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat
dicapai oleh setiap model kerja yang digunakan. Manfaat rasio aktivitas. Yang pertama yaitu dalam bidang piutang. Dalam bidang piutang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan atau manajemen mencari tahu akan berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode, dan juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, manajemen mendapatkan informasi mengenai jumlah hari rata-rata penagihan piutang, dan manajemen dapat memahami jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak ditagih. Yang kedua, dalam bidang persediaan, manajemen mendapatkan informasi mengenai hari rata-rata persediaan yang tersimpan di gudang. Hasilnya diperbandingkan dengan target yang ditentukan atau rata-rata industri. Perusahaan dapat mengkomparasikan hasil ini dengan pengukuran rasio pada periode sebelumnya. Yang ketiga, dalam periode modal kerja dan penjualan, manajemen dapat mengerti seberapa kali dana diinvest dalam modal kerja berputar dalam satu periode dan berapa penjualan yang dapat dicapai pada setiap modal kerja yang digunakan. Yang keempat yaitu dalam bidang aktiva dan penjualan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen mendapatkan informasi seberapa kali dana yang diinvest dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang kedua, pihak manajemen segera mengerti akan penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode. Jenis-jenis rasio aktivitas terbagi menjadi 5. Yang pertama, total aset turnover. Yang kedua, perputaran modal kerja. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap. Yang keempat, rasio perputaran persediaan. Yang kelima, perputaran piutang. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio penilaian atau pembandingan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan yang terkait dengan penjualan, aset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan maupun kenaikan dan juga penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen untuk melihat apa yang telah dikerjakan efektif atau belum. Jika target yang direncanakan berhasil, maka kesimpulannya mereka berhasil bekerja dengan baik. Sedangkan jika gagal, maka target yang direncanakan tidak dapat dicapai. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. 1. Pengukuran dan perhitungan laba yang diterima perusahaan dalam suatu periode tertentu. 2. Sebagai perbandingan posisi laba perusahaan atau sebelumnya dengan tahun sekarang. 3. Digunakan untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 4. Sebagai penilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. 5. Digunakan dalam pengukuran produktivitas dan seluruh dana perusahaan yang digunakan modal sendiri maupun modal pinjaman. 6. Mengukur produktivitas dari keseluruhan dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Jenis-jenis rasio profitabilitas. 1. Net profit margin atau profit margin on sales. 2. Return on asset. 3. Return on equity. 4. Earning per share of common stock. 5. Return of capital employed. G. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar merupakan rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan atau nilai saham. Rasio nilai pasar memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi seperti rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. Rasio nilai pasar digunakan untuk menilai kondisi pasar saham pada periode tertentu. Melalui rasio nilai pasar, kita akan memahami pemikiran investor atas kinerja perusahaan. Manfaat nilai pasar. 1. Nilai pasar digunakan sebagai tolak ukur perusahaan dalam hal memberikan imbalan investasi untuk investor dengan cara pembagian dividen. 2. Bagi pihak investor, rasio pasar digunakan sebagai rasio penilaian serta evaluasi dalam melakukan investasi. Rasio nilai pasar terbukti dapat menunjukkan kinerja sekuritas pasar modal. 3. Pihak investor juga bisa mengetahui debt to equity ratio sebelum memutuskan untuk investasi. Besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi leverage dari perusahaan tersebut. Jenis-jenis rasio nilai pasar. 1. Laba per lembar saham biasa.
2. Rasio harga terhadap laba. 3. Imbalan hasil dividen. 4. Rasio pembayaran dividen. 5. Rasio harga terhadap nilai buku. H. Analisis tren. Analisis tren adalah teknik analisis keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dalam data keuangan, seperti peningkatan atau penurunan pendapatan, laba, atau aset. Informasi ini dapat membantu manajemen, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memahami arah pergerakan perusahaan dan membuat keputusan yang lebih tepat. Metode analisis tren. 1. Analisis horizontal. 2. Analisis vertikal. 3. Trend index. Manfaat analisis tren. 1. Mengidentifikasi arah perusahaan. 2. Memprediksi kinerja di masa depan. 3. Membandingkan kinerja dengan pesaing. 4. Membuat keputusan yang lebih tepat. I. Analisis DuPont. Analisis DuPont pertama kali dicetus oleh DuPont Corporation pada tahun 1920 oleh Pierre DuPont. Analisis DuPont merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas dan tingkat pengembalian ekuitas. Analisis DuPont merupakan tingkat pengembalian atas aset yang diperoleh dari margin laba bersih dikali dengan perputaran total aset atau Brigham dan Hughes. Analisis DuPont terdiri dari 3 bagian yang saling berkaitan antara lain. 1. Margin laba bersih atau net profit margin. Rasio ini merupakan perhitungan dari laba bersih dibagi dengan penjualan. Rasio ini termasuk di dalam rasio profitabilitas perusahaan. 2. Perputaran total aset atau total asset turnover. Rasio ini merupakan salah satu dari rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur beberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan penjualan. 3. Financial leverage ratio. Ini disebut sebagai rasio leverage keuangan yang pada umumnya dapat disebut juga sebagai rasio ekuitas atau utang. Rasio ini digunakan untuk membandingkan utang perusahaan atau ekuitas dengan aset perusahaan. Manfaat analisis DuPont. Sebagai bahan evaluasi internal perusahaan. Manfaat analisis DuPont. 1. Sebagai bahan evaluasi internal perusahaan. 2. Sebagai informasi bagi pihak eksternal untuk mengetahui efisiensi perusahaan. 3. Membuat pengukuran beban utang perusahaan. Z. Common size. Common size dilakukan dengan cara membandingkan persentase antara satu pos dengan pos yang lainnya, dan angkanya ditunjukkan dalam persen. Penggunaan analisa common size pada neraca ditentukan satu pos sebagai standar 100%, lalu pos lainnya dibandingkan terhadap pos standar tersebut. Neraca yang sudah dilakukan analisa common size tampak 2 hal antara lain: A. Distribusi aktiva dan pasiva. B. Kontribusi tiap pos terhadap aktiva dan pasiva. Beberapa hal penting yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa lebih lanjut. A. Kontribusi dari setiap pos terhadap total aktiva atau pasiva menunjukkan tingkat kepentingan untuk analisa lebih lanjut. B. Membandingkan hasil analisa. K. Economic value added dan market value added. Economic value added adalah ukuran kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan nilai tambah ekonomis yang dihasilkan perusahaan di atas biaya modalnya. Secara sederhana, economic value added mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi biaya modal yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Manfaat economic value added membantu manajemen untuk 1. Mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. 2. Mengidentifikasi area di mana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Selanjutnya, market value added. Market value added adalah selisih antara nilai pasar perusahaan atau kapitalisasi pasar dengan modal yang diinvestasikan di perusahaan. Market value added menunjukkan seberapa besar nilai yang telah diciptakan oleh perusahaan bagi pemegang saham di atas modal yang mereka investasikan. Manfaat market value added membantu investor untuk 1. Mengukur kinerja perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. 2. Membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama. 3. Membuat keputusan investasi yang lebih baik.